Terjebak satu malam yang indah. Bab 091. Ish, apa sih, Mas? Untung Kinan sudah masuk ke kamarnya, seloroh Laura, seraya melingkarkan tangannya ke pinggang sang suami. Mereka menaiki anak tangga untuk menuju kamar mereka yang berada di lantai 3. Sembari bercengkriko kecil menghadirkan kemesraan di antara mereka. Melewati kamar Kinan yang berada di lantai 2. Mereka mampir dulu ke kamar jagoan ganteng itu. Saat masuk, bocah tampan nan menggemaskan itu sudah tertidur pulas. Sebab kelelahan beraktivitas seharian penuh. Laura mencium hangat kedua pipi bocah itu. Lalu kening, setelah itu, mereka pergi usai Riko pun melakukan hal yang sama pada putra sulungnya itu. Iya dong, putra sulung. Dia berharap akan ada makhluk-makhluk kecil lainnya yang akan hadir di dalam hidupnya. Jika dulu dia berharap itu semua bersama Ernia, kini itu semua telah dia kubur dalam-dalam. Dan dia telah membuka lembaran baru bersama bidadarinya kini, Laura Evelyn. Bersamanya, Riko telah mengukir cinta mereka berdua. Meski tak seutuhnya dia bisa melupakan Ernia. Tapi, kini hanya dengan Laura dia akan berlayar mengarungi lautan kehidupan. Mas Riko, ada tamu, seru asisten rumah tangganya. Riko dan Laura yang baru saja keluar dari kamar Kinan sedikit tersentak. Sebab Mbak Lily berseru dengan tiba-tiba. Laura melongok ke arah bawah. Tak ada siapapun di lantai bawah. Siapa, Mbak? Tanya Laura. Masih di luar, Mbak. Katanya penting dan mau ketemu sama Mas Riko juga Mbak Ola. Jelas Lily. Dert. Belum juga Riko dan Laura turun untuk menemui tamunya. Ponsel Riko berderit-derit. Riko mencium pucuk kepala Laura dan berbisik. Coba temui dulu tamunya. Ada panggilan dari Awan, takutnya penting. Iya, sayang, sahut Laura. Istri Riko turun kembali, dan keluar rumah bersama Lily. Untuk menemui tamu yang datang. Bahkan hari sudah menjelang maghrib. Tapi kenapa ada tamu yang datang di saat yang seperti itu? Laura sedikit kesal tapi, pesan sang suami. Tamu itu selalu bawa rezeki, sayang. Kita harus memuliakannya. Laura mengerutkan keningnya saat melihat seorang wanita muda berdiri di depan gerbang. Dengan tas yang dia tenteng di tangannya. Dan penampilan yang modis dan wajah yang cantik. Laura memindai gadis itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan mata yang menyipit. Maaf, kakak cari siapa? Ya. Curiga Laura. Sebab memang gadis itu terlihat cantik dan fashionable. Dia curiga, jika wanita itu adalah simpanan suaminya. Saya, Pak Karman, buka gerbangnya, seru Riko dari arah pintu. Hah, kaget Laura. Sayang, ajak masuk ke rumah tamunya, imbuhnya memerintah sang istri. Laura kian mengerutkan keningnya, sebab suaminya terlihat sangat tenang saat memerintahnya. Hatinya berkecamuk saat suara besi gerbang berdecit. Dan gadis itu dengan senyuman mengembang mendekatinya. Laura berjalan mendahului dan menyelipkan tangannya ke lengan suaminya. Perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Ada khawatir yang merambati hatinya. Siapa wanita itu? Untuk apa dia mencarinya juga sang suami? Rani? Iya. Tanya Riko dengan ramah. Iya, Pak. Saya Rani. Apa Ibu Ernia atau Pak Awan sudah menghubungi Bapak? Sahut gadis itu, yang ternyata adalah Rani. Pengasuh Kinan saat bayi. Iya, baru saja Awan menghubungiku. Ayo masuk dulu. Riko menggiring istrinya untuk masuk. Rani mengekor langkahnya. Begitupun dengan Lily, yang segera menutup pintu utama rumah itu. Riko berhenti di ujung tangga, dan
Berbalik badan menatap Rani yang masih menenteng tas miliknya. "Mbak Lily, tolong antar Rani ke kamarnya, ya. Yang dekat Ki saja. Biar nggak terlalu jauh, kalau Ki butuh sesuatu nanti," ujar Riko pada Lily. "Baik, Mas." Lily menjawab disertai anggukan patuh. Kanannya sudah tidur, Ran. Jadi, kamu bisa langsung istirahat saja. Kalau mau makan, cari saja di dapur ya. Anggap saja seperti di rumah Ernia. Jangan sungkan, ini istri saya. Namanya Laura, kami biasa memanggilnya Ola, jelas Riko. Sayang, ini pengasuh Kinan waktu bayi. Ernia yang mengirimnya ke sini. Dia tidak ingin kamu kelelahan menjaga Kinan, katanya. Laura menatap lekat Rani, lantas tersenyum getir dan mengulurkan tangannya. "Hai, aku Ola. Semoga kamu betah ya di sini." Istri Riko segera melepaskan tangannya dan menatap suaminya lekat. "Apa aku harus berterima kasih pada mantan istri kamu, Mas? Padahal aku bisa mengatasi sendiri anak kalian itu," ucap Laura yang terdengar kecewa. Istri Riko menghela nafasnya panjang dengan wajah pias menahan kesal. Lalu berjalan cepat menaiki anak tangga. Riko menatapnya dengan perasaan bingung. Lalu beralih menatap Lily dan Rani yang sedang menunggu perintah selanjutnya. "Sudah, jangan pikirkan sikap istri saya. Kamu istirahat saja, Rani. Lily tolong bantu Rani beradaptasi, ya." "Saya masuk dulu," ujar Riko, yang kemudian segera menyusul sang istri. Lily mengantarkan Rani ke kamarnya. Mereka saling berkenalan dan mengobrol ini dan itu, supaya lebih akrab dan bisa menjadi partner kerja yang baik. Lily juga menjelaskan karakter majikan mereka, termasuk Mama Nanti, yang kadang datang main ke rumah. Apalagi setelah ada Kinan. Nenek itu sering sekali datang, hanya untuk bertemu Kinan dan membawakan cucunya itu mainan dan makanan. Sementara Riko sedang membujuk istrinya yang terlihat ngambek atas kedatangan pengasuh Kinan itu. Apalagi, itu suruhan dari Ernia. Laura merasa sangat dikucilkan. Padahal dia tahu, andai pun dia ingin mempekerjakan seorang pengasuh, Riko pasti bisa mencarikannya. Tapi, kenapa Ernia seolah ingin ikut campur dengan rumah tangga mereka? "Sayang, kamu kenapa nggak suka Ki ada pengasuhnya?" "Mas Riko nggak bisa apa, cari sendiri pengasuhnya. Atau aku nggak becus jaga anak kalian?" Oceh Laura dengan tangan yang terlipat di dada. Wajah juteknya sontak terpancar, menampakkan sifat aslinya. Judes dan jutek. "Kan, kamu yang gak mau aku kasih asisten," sahut Riko, seraya mencengkram. Lembut tangan Laura, dan meminta wanitanya itu menghadap ke arahnya. "Ish, nggak usah pegang-pegang. Itu Mas ngerti, lalu itu, apa maksudnya?" Tepis Laura dongkol, sebab benar-benar merasa area privasi keluarganya Ernia terobos tanpa izin. Hatinya begitu dongkol dan marah. Dia merasa, Ernia begitu sombong dengan kekayaannya, sehingga meremehkan Riko, dan dianggap tak mampu mencari pengasuh buat anaknya sendiri. "Ola sayang, jangan begitu dong. Awan itu. Ini rumah tangga kita, Mas. Mereka tidak berhak ikut campur di dalamnya. Kalau nggak suka aku jaga anaknya, ya sudah, ambil saja." Riko menghela nafasnya panjang, melihat kilatan emosi di wajah istrinya itu. Kecewa yang berbalut cemburu, pikir Riko. "Aku itu tulus sayang sama Ki. Dan aku masih bisa urus dia sendiri. Toh, aku juga selalu di rumah. Kalian lupa, aku ini orang medis. Aku tahu bagaimana menjaga anak-anak. Meski aku bukan guru taman kanak-kanak,
oceh Laura dengan genangan di kedua bola matanya. Rico membiarkan istrinya mengeluarkan semua keluhannya. Pria itu memilih diam dan memberi ruang pada istrinya agar mengungkapkan semua yang mengganjal di dalam hatinya. Rico paham kenapa Laura tersinggung dengan semua itu. Tapi, Rico juga tahu maksud baik Awan dan Ernia. Sebab Awan sudah menjelaskan maksud dan tujuan mendatangkan Rani di antara mereka. 15 menit yang lalu, saat Rico menerima panggilan masuk dari suami Ernia. Ram, asisten yang dulu jaga Ki waktu bayi. Kami kirim ke rumah kamu, ujar Awan. Setelah mereka saling mengucap dan menjawab salam. Untuk apa, Wan, kami masih bisa menghandle-nya kok. Ola juga tidak mengeluh. Apapun sejauh ini. Jika aku butuh pengasuh, aku bisa cari sendiri. Kenalan Ola juga pasti ada dari orang-orang medis yang bisa dia hubungi, protes Rico. Yang sama tersinggung saat mendengar semua itu. Hatinya teremas, harga dirinya seolah terinjak saat itu juga. Apa mereka pikir Rico tidak bisa mencari orang hanya untuk mengurus Kinan? Dan, Rico itu ayahnya. Dia juga berhak atas anak itu. Bukan lantas mereka mau seenaknya saja mengatur hidup Rico dan sang istri. Iya, aku paham soal itu, Ram. Tapi, Rani itu sudah menjaga Kinan sejak dia baru dilahirkan. Dia yang sedikit paham tentang Kinan. Jadi, kalian tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana harus menghadapi Ki kalau dengan Rani, jelas Awan. Tapi kami tidak butuh pengasuh, Wan. Kami masih bisa menghandle semua itu sendiri, tolak Rico masih dengan emosinya. Awan terdiam. Lalu pria itu menarik nafasnya dalam-dalam menanggapi ekspresi dari niatan baiknya. Ada sesal di dalam hati pria itu. Ungkapan Rico ada benarnya. Seharusnya, dia bicarakan dulu semuanya dengan Rico dan istrinya. Jika memang mereka membutuhkannya, baru mereka usulkan Rani. Ola sangat antusias mengasuh Kinan. Apa kalian tidak percaya pada kami? Aku ini ayahnya, apa kalian lupa itu? Ram, maksud aku, kalian sudah keterlaluan bagiku, Wan. Mana Ernia? Biarkan aku bicara dengannya. Aku hanya memberi peluang pada kalian agar memiliki waktu lebih banyak untuk bersama, Ram. Maksudku, kita sudah sama-sama dewasa. Kamu dan istrimu itu pengantin baru. Dan aku yakin, kalian punya program untuk segera memiliki momongan. Bukan. Oleh karena itu, aku mengirim Rani untuk membantu istri kamu menjaga Kinan. Agar kalian bisa punya waktu berdua saja lebih banyak. Jika memang kalian tidak menghendakinya, it's okay. Katakan saja Samrani, untuk kembali ke rumah Ernia lagi. Tenaganya juga masih sangat dibutuhkan di sana. Dia kami bujuk hanya demi Kinan. Dan calon adik Kinan dari papanya. Terserah kalian, mau diterima itu harapan kami. Ditolak, Rani juga bukan. Pengangguran yang sedang sangat membutuhkan pekerjaan. Begitu saja, Ram. Maaf jika mengganggu waktu kamu. Rani ada di depan rumah kalian. Kalian boleh menyuruhnya kembali kalau kalian menolaknya. Tut, tut, tut. Panggilan itu terputus. Rico menggeram kesal dengan sikap Awan. Terkhusus Ernia. Untuk apa dia mengirimkan asisten yang jelas-jelas dia tidak membutuhkannya? Ada Lily dan Yang lainnya di rumahnya. Jika memang dia membutuhkan seorang pengasuh. Tapi, Ernia dan Awan, tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Main kirim orang untuk bekerja dengannya. Ola, Mas tahu kamu pasti tersinggung. Bisa kamu dengarkan penjelasanku dulu, ujar Rico. Setelah Laura terlihat diam dan duduk di tepian ranjang dengan wajah kesalnya. Jelaskan apa lagi?
Jelas-jelas mereka mengirimkan orang ke sini. Apa mereka? Mereka hanya ingin membantu, sayang. Kalau nantinya kita tidak cocok, aku akan katakan pada Rani, kalau kita bisa sendiri. Please, dengarkan dulu kata-kataku, potong. Rico, seraya berlutut di hadapan sang istri. Laura cemberut seraya menatap lekat wajah sang suami. Wanita itu menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya cepat. Bibirnya bersungut, memperlihatkan kekesalannya yang sengaja dia tampakkan ke Rico. Mas juga kurang suka dengan cara mereka. Tapi, cobalah lihat dari sisi positifnya, sayang, ujar Rico, seraya meremas lembut kedua tangan Laura, dan menatapnya dengan intens. Mereka khawatir kamu kewalahan menjaga Kinan. Dan, kita pengantin baru. Alasan terkuat mereka mengirimkan asisten untuk mengasuh Kinan adalah supaya waktu kita berdua tidak terganggu. Dengan kehadiran Kinan di antara kita. Awalnya Mas pikir itu hanya alasan. Tapi, coba pikir dan ingat lagi. Mas rasa ada benarnya tindakan mereka, imbu Rico dengan kalimat yang penuh penekanan. Tapi nggak begini caranya, Mas. Setidaknya, bicarakan dulu ke kita. Aku masih sanggup kok, kalau cuma membagi waktu antara Mas dan Kinan. Kecuali mungkin nanti aku hamil. Dan aku mabuk sehingga kesulitan mengurus Ki. Baru kita butuh itu. Sekarang, kan aku. Sebab itu mereka kirim Rani. Supaya kamu bisa cepat hamil dan kasih adik-adik buat Ki. Seloroh Rico kembali memotong kalimat sang istri. Tapi, Awan dan Ernia hanya ingin kita punya waktu lebih banyak untuk hal itu, sayang. Bukan yang lainnya. Ish, tetap saja aku nggak suka. Kita masih bisa nyuri waktu kok. Alasan mandi, kek. Atau apa? Celetuk Laura dengan wajah yang masih cemberut. Sudahlah, biarkan dulu Rani di sini. Nanti kalau memang tidak terlalu dibutuhkan, Mas, yang akan katakan sama Rani langsung. Kalau kita bisa sendiri dulu. Nanti, kalau kamu hamil, baru kita panggil dia kemari lagi, Rico memegang dagu Laura dan mengangkat wajahnya, agar wanitanya itu menatapnya. Sombong, mentang-mentang mereka tidak seperti itu. Percayalah, mereka hanya bermaksud baik, sayang. Rico menempelkan ujung jari telunjuknya ke bibir sang istri. Agar tidak melanjutkan kata-katanya. Iyalah, mantan tersayang. Bela aja terus, sumut Laura seraya menepis tangan Rico. Dari wajahnya, dengan wajah yang memerah. Siapa bilang dia mantan tersayang? Sayang banget malah, celetuk Rico. Laura melotot dengan bibir yang semakin mengerucut. Kilatan cemburu memenuhi wajah cantiknya, membuat Rico semakin gemas melihatnya. Dulu, sebelum punya Laura Evelyn, setelah kenal dia, dan menikahinya. Hatiku sudah penuh dengan cintanya si Laura. Ernia mah, sudah tersingkir di pinggir. Nggak ada tempat lagi. Full, hanya untuk Lauraku tercinta, goda Rico, tulus dari hatinya. Membuat wajah Laura yang merah penuh amarah berubah menjadi rona kemerahan menahan sipuan. Sudut bibirnya perlahan naik. Dan, plak, 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 tangan Laura melayang pelan ke dada sang suami. Gombal, rengek Laura dengan wajah yang kian tersipu. Siapa bilang? Ini jujur loh dari dasar hati Rico dan Aditya yang terganteng, aku Rico. Dengan kedua alis yang naik turun. Mas Rico nyebelin. Biarin, tapi kamu cinta, kan? Enggak, balas Laura dengan wajah mencelos. Rico segera bangkit dan memeluk punggung sang istri. Meletakkan dagunya di bahu.
Laura, dan menempelkan ujung bibirnya ke pipi wanita itu. Nggak cinta, tapi cinta banget. Iya, kan, Ngaku deh. Rico terus menggodanya.